Saya mau menanyakan Pak Ustadz, apa yang penjenengan tahu tentang iman itu sendiri? Masalah iman kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Yang dinamakan iman itu kan Pak, harus mempercayai sesuatu, Mm-mm. mempercayai sesuatu yang tidak ada. Istilahnya tidak ada yang tidak kelihatan. Mempercayai Allah itu kan sesuatu yang tidak ada Pak, cuman ada. Sesuatu tidak ada, cuman ada. Bagaimana kok eh, gaib kok kita mempercayai padahal kasat mata tidak ada Pak? Tapi bagaimana, minta tolong penjelasannya saya. Begini Pak, sebenarnya kenapa kita itu harus mempercayai Allah dan utusannya? Secara kasat mata memang tidak kelihatan, cuma kita itu kan bisa merasakan. Merasakan lah, seperti gini lah Pak, seperti kita makan dalam satu piring. Nah setelah yang dimakan itu tidak ada, cuman rasanya itu kan tetap melekat Gitu. di rasa kita. Ini rasanya ini kok enak ini, seperti sama halnya seperti mempercayai gaib Allah, harus mempercayai. Itu namanya baru dikatakan iman, setelah kita mempercayai sesuatu yang tidak ada tapi ada, itulah. Iya. Terus apa yang penjenengan ketahui tentang syukur sendiri? Syukur, masalah syukur itu Pak, ini kita harus menyukuri apapun yang telah diberikan sama Yang Kuasa. Karena kalau kita tidak menyukuri sesuatu yang telah diberikan kepada kita, maka kita itu akan lebih parah. Karena saya mengetahui itu ada keterangan dalam kitab. Keterangannya itu Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la asyidannakum wa la in kafartum inna adzaba lasyadid. Itu masalah syukur. Allah mengatakan, barang siapa yang tidak menyukuri nikmat yang telah diberikan saya, niscaya saya akan memberikan yang lebih pedih pada orang itu. Kan seperti itu. Iya, betul. Itulah syukur. Kalau tidak menyukuri sesuatu yang kita rasakan, apa, kita tidak bisa membalas kebaikan Yang Kuasa, melainkan hanya menyukuri. Gitu. Oke. Syukur. Nikmat aja kita tidak bisa membalas, tidak usah jauh-jauh Pak, nikmat aja. Coba kita sakit, sudah tidak ada rasa nikmat, itu sudah, rasa nikmat itu sudah tidak ada. Berarti kita itu harus menyukuri sesuatu yang ini yang bisa kita rasakan itu. Iya. Apapun itu. Terus bagaimana caranya mengetahui bahwa Tuhan itu dekat sama kita? Cara merasakannya bagaimana? Kalau istilahnya kita berdoa dan lain-lain, bahwa dia dekat sama kita, itu apa yang penjenengan ketahui? Kalau yang saya ketahui itu Pak, yang saya bisa rasakan, bisa saya lihat, ya gaibnya Allah itu yang bisa saya lihat hanya gambaran. Hanya gambaran bisa merasakan bahwasanya Allah itu dekat kepada kita. Ya waktu kita sholat, waktu kita tawakal tengah malam, baru
kita merasa disentuh, merasa didekatin, disampingin. Sebenarnya itu Pak, yang banyak tidak sadar itu manusianya yang menjauh dari Tuhan, dari Allah. Itu manusianya yang menjauh. Iya, iya. Sebenarnya Allah itu dekat pada kita, cuma yang banyak menjauh itu manusianya. Kenapa itu, Pak? Kenapa saya bilang manusianya banyak menjauh? Kalau sudah tidak mau kalau sudah tidak pernah mengerjakan sholat, tidak menyukuri nikmat-nikmat yang ada, tidak menyukuri pemberian Allah seperti ini, itu kan seperti menjauh dari Allah. Padahal Allah sendiri itu dekat pada kita. Yang bisa mengatakan saya lebih jauh, karena yaitu tidak menyukuri. Tidak ada rasa syukur. Kita diberi kesehatan harus disyukuri, diberi nikmat makan kita harus menyukuri, bisa berjalan, bisa ini, bisa itu, semuanya itu kan kekuasaan Allah. Iya, betul. Saya minta tip atau rumusan dari Ustadz Heri, bagaimana caranya agar doa kita terkabul. Sebenarnya gini Pak, kalau masalah doa terkabul dengan tidaknya itu tergantung pada dirinya sendiri. Enggak, tipnya itu bagaimana langkah-langkahnya itu? Langkah-langkahnya Iya. ini, langkah-langkahnya untuk doa biasanya biar cepat katanya guru-guru kita dulu itu harus lebih banyak sholat malam. Tahajud itu. Ya, seperti tahajud, hajat, dan berdoa itu yang bisa langsung nyampe gampangnya. Itu pembukaannya langit 7 langit itu hanya setengah jam Pak. Setengah jam, selain itu tidak. Jam berapa aja itu yang katanya penjenengan ada setengah jam itu? Nah, Jam berapa aja yang bisa terbuka itu? itu hanya dari jam 3:30 sampai jam 4. Jam 3:30 Sampai jam 4. sampai jam 4 ya? Ya, Dini hari ya? dini hari. Oh, mau masuk subuh tandanya itu? Iya, memang. Itu baru langit ke-7. Langit 7 langit itu terbuka. Kalau dari maghrib ini itu semuanya itu hanya pengontrolan malaikat. Kalau jam 1, jam 2 itu bagaimana? Jam 1, jam 2 itu ya seperti yang saya katakan, itu hanya yang menjalankan itu, yang mengontrol kita itu kan hanya malaikat. Jadi doa-doa itu belum disambungkan pada yang kuasa. Oh, Yang akan diajukan pada yang kuasa ya pada waktu itu. oh gitu. Makanya kalau saya itu sholat malam tidak pernah jam 1, pasti jam 2 ke atas. Yang paling bagus terbukanya pintu Ares hari ya, anggap aja. Itu jam 3:30 sampai jam 4 ya? Sampai jam 4 cuma. Oh, Itu iya. penentuan sudah. Penentuan itu. Penentuan. Itu tiap hari itu ada ya, bukan malam-malam tertentu bukanya itu, atau Bukan. tiap hari Kamis saja, atau hari Selasa, atau hari apa enggak? Tiap hari. Ya, itu tiap hari memang seperti itu. Oh gitu ya. Sepengetahuannya saya Iya. seperti itu. Dan saya berpendapat dengan orang-orang yang alim, para ulama memang seperti itu. Memang hanya setengah jam. Penentuan yang kuasa menerima doa kita apa tidak, gitu loh. Oke. Mungkin terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.